Selamat Natal tahun 2020. Perenungan Natal yang saya akan sampaikan dari Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Bunyinya demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah menyertai kita. Di Matius 1 ayat 23. Ya, nubuat itu digenapi. Bahwa sebagai Mesias, Yesus datang sebagai yang diurapi itu, dia membuat banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, di Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Artinya kalau orang sampai mengutak-ngutik Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, saudara, itu Tuhan cemburu sekali. Dan dia akan berurusan dengan saudara. Puji Tuhan, nubuat tentang Yesus Mesias di perjanjian lama itu kemudian digenapi dalam perjanjian baru di Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai 11 dan Yohanes 11 sampai 1 sampai 44. Bahwa Yesus Kristus itu dia Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Haleluya. Ungkapan penasehat ajaib itu tidak pernah diberikan untuk manusia atau siapapun juga. Hanya kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, dan itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah Maha Kasih ini di dalam Yesus akan terus menunjukkan perbuatan dan mujizat yang luar biasa kuasanya itu melalui kehidupan kita. Sehingga orang yang melihat kehidupan kita itu menjadi tercengang, terpesona. Tetapi kita juga bisa menolong orang lain karena kuasa itu. Allah yang perkasa di dalam Mesias yang diurapi itu, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Bapa yang kekal, Kristus bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa, tapi dia sendiri Bapa yang mengasihi kita, mencukupkan kita dari segala kebutuhan kita hari lepas hari, dan melindungi kita, menjaga kita dengan luar biasa. Raja damai. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Makanya kita bisa mendamaikan orang lain. Kita juga membawa damai bagi dunia ini. Karena Yesus datang untuk keselamatan bagi seluruh dunia ini. Dia tidak membawa agama. Agama Kristen baik, semua agama baik. Tapi Yesus membawa keselamatan dan kepastian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada kehidupan kekal. Kalau kehidupan kekal Tuhan berikan, kehidupan yang sementara ini, yakinlah bahwa Tuhan pasti mencukupkan kita. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ketika para gembala di padang ketakutan, Yesus bilang, ada berita dari surga bahwa jangan takut, Yesus akan menyertai kita. Yang lahir ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.